Terpujilah Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Apa kabar saudara hari ini? Haleluya. Yang berkata luar biasa berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Saya mau sambut saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita memberikan penghormatan kita buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Pagi ini, siang ini kami sudah tiba di tempat ini Tuhan. Satu rindu kami mau menyenangkan hati Allah. Kami mau memuji, memuliakan Allah yang luar biasa. Kami bawa segenap hati dan hidup kami saat ini di hadapan Tuhan. Mari pengampunan yang daripada Tuhan mengalir atas kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Bersemayamlah di atas segala puji, pujian dan sembah kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang mengasihi Tuhan. Haleluya.
Ku
Terimalah segala sembah kami. Tiba saatnya kami mau bersorak buat Allah kami yang kudus. Puji Engkau, saudara yang siap bersorak buat Allah bersama saya, katakan amin. Haleluya. Bersorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Saudara siap? Amin. Kita mau teringat buat segala kebaikan Tuhan.
puji Allah kita, saat ini kita mau persiapkan segenap hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sempurna. Bagimu segala pujian dan hormat kami. Kami sudah sembah dan puji Engkau saat ini. Kami persiapkan hati yang rindu, mau lebih lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mendengar firman Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berbisa dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku kasih buat siang hari ini ya Bapa, Kau baik. Kau Allah yang berfirman menyembuhkan kami, Kau yang memulihkan kami. Hadirat-Mu luar biasa, membuat kami semakin cinta akan Engkau, membuat kami semakin bergairah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami pada siang hari ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang baik,
firman Tuhan bukan sebagai pengetahuan saja, tetapi boleh menjadi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu boleh mengalir di tengah kami, membawa kami semakin mengenal Tuhan, membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara anak-anak muda. Shalom. Bagaimana kabarnya? Masih suasana lebaran? Iya Saudara. Hari ini kemarin tepatnya hari Kamis kita memperingati kenaikan Tuhan. Dia naik ke surga. Ketika naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita semua. Jadi yakinkanlah bahwa kita semua masuk surga. Tempat sudah disediakan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba kita buka. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Iya, kita baca sama-sama firman Tuhan yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan memberikan janjinya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Kuasa yang akan Tuhan berikan. Ketika Tuhan naik, biasanya ketika orang mau meninggal, mau pergi, Dia akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang dikasihinya, kepada orang yang akan ditinggalkannya. Kalau orang tua kita, maaf, opung kita, misalkan siapapun yang kita kasih dahulu, sebelum mengasihi, minimal ada suatu wasiat yang akan diberikan kepada kita, ataupun warisan yang akan kita diberikan kepada orang yang ditinggalkannya. Amin. Mungkin bisa berupa harta, bisa berupa kekayaan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik, Dia hanya kasih Roh Kudusnya sama kita, saudara. Dia tidak kasih surga. Dia yang punya surga. Sebetulnya kenapa Tuhan gak dikasih surga sih? Kan lebih keren. Betul gak? Isi surga, kekayaan, harta benda. Lebih keren Tuhan. Kenapa Tuhan kasih Roh Kudusnya? Kenapa saudara? Karena Roh Kudus adalah pribadinya sendiri. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Saudara mau Allah atau mau surganya? Kalau mau Allah, berarti terimalah Roh Kudus. Amin. Kalau mau Allah, berarti terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara, perhatikan. Ketika Tuhan kasih Roh Kudus, Allah sendiri memberikan dirinya kepada kita, yaitu melalui Roh-Nya. Bukan surga yang Tuhan beri kepada kita. Kenapa Roh Kudusnya? Supaya ketika kita di dunia ini, kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan Roh Kudus, kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan Roh Kudus, kita bisa berjalan apa maunya Tuhan. Karena ada Roh Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Saudara, mungkin saat ini aku gak mengerti kehendak Tuhan. Aku gak tahu rencana Tuhan. Tapi percaya ketika terima Roh Kudus, pertama Roh Kudus taruh dalam hatiku, saudara akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi sebelum terima Roh Kudus, Tuhan katakan kamu akan jadi saksiku. Pertama-tama di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria. Apa itu Yerusalem? Saya gak akan bahas Roh Kudus, tapi saya akan bahas tentang Yerusalem. Hari-hari ini Yerusalem sangat penting. Kalau kita dengar berita, Yerusalem hari-hari ini sedang direbutkan oleh dua agama.
Betul nggak? Israel sedang bombardir, perebutan Al-Quds. Nah, penting. Yerusalem sangat penting. Secara fisik pun Yerusalem hari-hari ini sedang direbutkan oleh dua agama. Yerusalem bicara pribadi kita. Yerusalem bicara gereja kita di tempat ini. Yerusalem bicara bangsa kita. Yerusalem bicara keluarga kita. Nah, ini pun terjadi. Yerusalem hari-hari ini dalam hidup kita sedang diperebutkan. Saudara, kenapa Yerusalem? Saya coba mau kasih pengertian. Yerusalem, nanti kalau kita baca Alkitab di Wahyu, Antikris pun nanti datang pertama kali itu di Yerusalem. Menginjakkan kakinya Yerusalem. Yerusalem itu sangat penting, saudara. Kenapa Yerusalem? Karena Yesus bicara pribadi. Sebelum menguasai semuanya, ternyata Yerusalem dulu harus dikuasai. Saudara, Yerusalem bicara pribadi. Yerusalem bicara kota, bicara gereja, bicara keluarga. Nah, sekarang bagaimana supaya Yerusalem kita ini, katakan Yerusalem saya bisa bebas. Ternyata saudara, ketika saya coba pelajari Yerusalem, ternyata itu zaman dulu, ketika zaman Raja Daud, Yerusalem itu ada satu suku, namanya suku Yebus, suku terakhir yang ditumpas. Dan suku ini suku yang sangat sulit untuk ditumpas. Kenapa saudara? Coba kita buka di Ulangan. Ulangan 7 ayat 1 dan 2. Kita baca firman Tuhan. Ya, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Garasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, dan 7 bangsa yang lebih banyak, yang lebih kuat daripadamu. Saudara, bangsa Israel ketika mau merebut tanah Kanaan, sebelum dia merebut ada 7 bangsa yang harus dia kalahkan. 7 bangsa ini diantaranya adalah suku Yebus. Suku Yebus adalah suku terakhir yang ditumpas. Waktu udah zaman Yosua, zaman hakim-hakim, suku ini sulit sukar untuk direbut. Kenapa? Dan pada zaman Daud, baru suku Yebus bisa ditumpas. Kalau kita pelajari, suku Yebus adalah suku terakhir. Suku yang telah dihalau, telah dipunahkan, telah dihancurkan oleh orang Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Dan pada zaman Daudlah suku ini baru bisa ditumpas bersih. Kenapa suku Yebus, saudara? Suku Yebus, kalau kita baca kita coba buka lagi firman Tuhan di 2 Samuel 5 ayat 6 dan ke-8. Ya, oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat. Terus tolong ke bawah lagi. Kuatkanlah hatimu, sekarang jadilah orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi atas Yehuda. Terus, oh maaf, bukan ini saudara, salah firman Tuhannya. 1 Samuel 5, maaf. 1 Samuel 5 ayat 6 dan sampai 8, maaf. Saya padahal udah pakai kacamata ya. Dua Samuel. Sorry. Ini
tulisannya kecil. Ya, saya perbesar. Ya, 2 Samuel 5 ayat 6 dan 8. Ini baru jelas. Kita baca sama-sama. Tolong multimedia. Nah, lalu raja dan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, dan orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Sebab, apa sih? Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Terus saudara? Sebab, tetapi Daud menyebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ayat 8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata Yerusalem, suku aslinya adalah suku Yebus. Suku Yebus, suku terakhir yang ditumpas. Yerusalem, saya tadi dari awal katakan, bicara pribadi kita. Isi kota Yerusalem ternyata suku Yebus, suku bangsa yang bukan kuat. Isinya orang-orang apa? Buta, timpang. Secara fisik dia lemah. Secara fisik dia tidak berdaya, tapi dia bisa menguasai Yerusalem. Tapi dia bisa bercokol sampai akhirnya Daud boleh menumpas suku ini. Daud benci kepada suku ini, suku yang timpang, suku yang buta. Itu pun menggambarkan kita, saudara. Yerusalem, sering sekali diri kita adalah Yerusalem. Sering kali diri kita pun ada suku Yebus yang tersembunyi. Ada suku yang timpang, yang buta dalam hati kita. Secara nggak sadar, ini kita mau menumpasnya susah. Sehingga Roh Kudus yang Tuhan janjikan tidak bisa sampai kepada kita. Sehingga Roh Kudus yang akan Tuhan curahkan tidak maksimal dalam hidup kita. Karena apa? Karena Yerusalem, hidup kita masih ada suku Yebus, suku yang timpang dan buta. Kalau secara fisik suku ini tidak berdaya dibandingkan 6 suku yang lain. Mereka kuat, gagah perkasa. Tetapi suku ini bisa menguasai Yerusalem lama. Saudara, hati kita, hidup kita ada Yerusalem. Katakan Yerusalem. Saya nggak tahu apa yang di hati kita semua. Ada yang timpangkah? Ada yang butakah dalam hati kita? Timpang, bicara apa? Bicara jalannya pincang, nggak lurus. Timpang, bicara apa? Kehidupannya nggak lurus. Saya nggak sadar dalam kehidupan kita masih menyimpan suku Yebus. Saya nggak sadar dalam kehidupan kita, hidup kita masih timpang, tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Masih menyimpang ke kanan, ke kiri. Gampanglah, cincailah, ini mah kecil. Gak apalah yang kecil mah kita pelihara baik-baik, dia mah cacat. Sayang. Betul gak? Ke gereja, tapi masih ada Yebus dalam hati kita. Masih ada timpang dalam hidup kita. Suku yang buta. Buta apa artinya? Gak bisa melihat. Buta. Firman Tuhan sudah dikasih tahu. Firman Tuhan sudah diberitakan. Tetapi aja jalannya nabrak-nabrak, jatuh lagi, jatuh bangun aku. Apa? Jatuh bangun aku. Firman Tuhan sudah disampaikan, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan, tetapi kita tetap menabrak. Buta. Saya nggak sadar Yerusalem ada dalam diri kita. Kita bisa ibadah, kita bisa memuji Tuhan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, masihkah saudara nabrak-nabrak? Pokoknya tabrak aja boy. Pokoknya sedikit juga gak apa-apa. Tahun ini dikatakan tahun apa? Tahun integritas. Tahun integritas itu tahun yang full, utuh. Yang di dalam, yang di luar, semuanya sama. Seringkali,
Seringkali kita di rumah punya topeng sendiri, di gereja punya topeng sendiri, di tempat kerjaan punya topeng sendiri. Di gereja topeng kita haleluya, di tempat kerja topeng kita apa? Halilintar. Di rumah kita topeng kita apa? Haleluya. Akhirnya apa? Muka kita tebal. Sadar gak sadar, suku Yebus kita simpan dalam hati kita. Sadar gak sadar, suku Yebus, suku terakhir, suku yang sulit ditumpas, ternyata ada di bercokol di dalam hati kita. Amin. Yebus, suku terakhir yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tetapi kalau kita baca ayat yang ke-7 coba. Bagaimana sih Pak untuk bisa mengalahkan suku Yebus ini? Bagaimana suku Yebus ini bisa pergi dari saya? Nah, saya coba cepat aja saudara. Coba ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Terus Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air. Stop. Ternyata yang menjadi permasalahan suku Yebus itu saluran air. Daud untuk bisa mengalahkan suku Yebus yaitu saluran air. Air bicara apa? Bicara kehidupan. Kehidupan orang Yebus salah. Daud tahu cara bisa mengalahkan orang Yebus, sumbernya, airnya harus diputuskan. Orang Yebus sumber airnya apa? Duniawi. Orang Yebus sumber airnya apa? Mungkin tidak baik. Tetapi Daud mengerti ini masalahnya. Untuk bisa mengalahkan Yebus dalam hati kita, perhatikan sumber air yang ada di dalam diri kita. Siapa sumber airmu? Yesus atau dunia? Siapa sumber airmu? Yakin? Percaya? Kalau sumber airmu Yesus yang keluar dari hati, dari hidup ini adalah air kehidupan. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan kita adalah perkataan yang menguatkan. Sehingga air yang ada dalam diri kita bisa menyegarkan orang lain. Amin. Permasalahannya ternyata cuma air. Apa yang kita konsumsi hari-hari ini? Firman Tuhan kah? Ketika saudara bangun tidur yang dicari apa? Kopi, rokok, koran, atau berdoa berlutut? Sumbernya saudara. Sumbernya yang ada dalam hati ini apa hari-hari ini? Duitkah yang kita kejar? Duniakah yang kita kejar? Kalau pengen Yebus yang ada dalam hati kita, hidup kita keluar, putuskan mulai hari ini. Ganti air duniawi dengan air surga. Ganti air dunia dengan air dari surga itu. Itu yang akan membebaskan suku Yebus yang ada dalam hatimu. Itu yang akan melepaskan engkau. Sehingga engkau ketika Roh Kudus dipenuhi, Roh Kudus dicurahkan, saudara boleh maksimal. Saudara akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Amin. Saudara sudah jadi saksi belum? Jadi berkat buat orang lain. Gampanglah contohnya kalau ada aliran hidup dalam kehidupan kita. Keluarga saudara, lingkungan saudara sudah merasakankah Yesus dalam hidup saudara? Atau merasakan apa? Wah, deket ini mah bawaannya panas. Deket ini bawaannya mah gak enak. Atau ketika orang dekat kita pengennya pergi. Nah, cek aliran air yang ada dalam hidup kita. Gampang saudara, ketika kita ada di lingkungan keluarga kita, ketika kita orang lain itu senang, oh senang aku ini ketemu dengan bapak ini. Walaupun kita gak pandai, walaupun kita gak kaya, walaupun kita gak hebat, tetapi ketika kita, orang suka sama kita, merasakan sesuatu yang berharga dari diri kita, saudara, berarti aliran airnya benar.
ketika ada aliran yang kehidupan keluar dari hidup kita, yang bisa rasakan itu lingkungan kita, keluarga. Atau ketika kehadiran kita di keluarga, anak kita malah ngomong gini, pergi jauh-jauh, pusing aku lihat kau. Padahal ya minggu ke gereja, padahal tiap hari baca Alkitab, tetapi akhirnya tidak pernah dirasakan oleh sesama kita. Amin. Bisa dimengerti? Gak usah tegang, gak usah apa, gak usah tegang saudara. Tapi saya mengajak setiap kita coba cek, ada Yebuskah dalam hatimu? Coba lihat kiri kananmu, masih ada nggak Yebus? Yang tahu dirimu sendiri ya. Kalau ada, mulai ganti sumbernya. Sumbernya yang salah, kasih sumber yang baik, yaitu Yesus. Bagaimana Pak untuk bisa mengalami sumber yang baik? Mulai bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin sering dengar, ayo berdoa, ayo baca firman, ayo perkatakan iman. Nah itu saudara sedang membangun sumber air dalam kehidupan kita yang keluar itu baik. Sulit, memang sulit. Tapi kalau itu kita gali, saudara pernah gali sumur? Belum pernah ya? Tapi pernah lihat tukang gali sumur? Sulit nggak? Sulit. Tapi ketika menemukan air, wah luar biasa sukacitanya. Memang sulit ketika ingin cari sumber air itu kita gali sampai airnya itu keluar. Dan ketika airnya keluar, yang nikmati itu siapa? Kita dan orang lain. Amin. Ayo hari ini sumber kita yang kita dapat hari ini dari apa? Dunia bisa menawarkan banyak hal. Dunia bisa menawarkan sesuatu yang indah, tapi itu sumber yang salah. Sumber yang tidak baik. Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali. Tuhan inginkan sumber yang benar dari Tuhan itu mengalir dari Bapak Ibu Saudara. Ketika keluar dari tempat ini, ada Yesus yang dilihat. Saudara nggak pandai bicara, mungkin di tempat ini berkhotbah. Saudara mungkin nggak tahu banyak Alkitab, tetapi ketika melihat engkau, aku melihat siapa ini? Fitri engkau baik, aku senang dengan engkau. Orang senang dengan kita itu sudah mencerminkan bahwa ada sumber yang baik dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita baca, kenapa Yerusalem sangat penting? Daud, kalau kita baca di atasnya, Daud waktu itu dia dinobatkan menjadi raja. Ketika dia dinobatkan menjadi raja, dulu Daud itu ibu kotanya masih Hebron. Dan ketika Daud sudah dinobatkan jadi raja, dia pengen pindah ke Yerusalem. Dan Yerusalem itu ternyata Daud harus merebut dengan adanya suku itu, yaitu suku Yebus. Dan kalau kita baca saudara, ketika Yebus dikalahkan, Yerusalem direbut, apa yang terjadi? Kehidupan Daud, Raja Daud menjadi raja yang sangat diberkati Tuhan. Sepanjang Daud hidup, ada damai sejahtera. Bahkan kalau kita baca, setiap Daud invasi apa sih namanya? Memperluas kerajaannya, selalu menang. Setiap Daud memperluas kerajaannya, selalu menang. Kenapa? Karena ibu kotanya dari Hebron sudah dipindah ke Yerusalem. Yerusalemnya sudah dipulihkan. Baru ketika dia bertindak, dia bisa jadi saksi. Dia bisa merebut kota-kota di sekitarnya. Amin. Hari ini, kok saya mentok ya? Kok saya seperti ini ya? Seperti ini salah, seperti itu salah. Lihat, hatimu ada siapa? Masih ada yang timpangkah? Masih ada yang butakah? Sehingga Yebus itu masih bercokol dalam hatimu, sehingga Allah, Tuhan, Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Cek saudara, Daud ketika sudah mengalahkan suku asli di Yerusalem, kalau saudara baca, setiap Daud memperluas kerajaannya selalu berhasil. Dalam kerajaan Daud ada damai sejahtera, ada keamanan yang luar biasa. Ketika saya selidiki,
Ternyata ketika Daud sudah merebut kota Yerusalem. Dan hari ini pun saudara perhatikan, Yerusalem pun sedang diperebutkan oleh dua agama. Betul gak? Yang ini ngebom, yang itu ngebom. Yerusalem sangat penting, saudara, ternyata Yerusalem itu. Dan nanti antikris akan datang juga pertama kali menginjakan kakinya di mana? Yerusalem. Berarti Yerusalem itu penting. Yerusalem pribadi kita itu penting. Ternyata nanti antikris mau datang yang menginjakan ke bumi itu pertama di Yerusalem dulu. Berarti begitu pentingnya Yerusalem. Jadi Kisah Para Rasul 8 ayat 1, kalau kamu akan menjadi saksiku di mana? Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan jadi saksiku di mana? Yerusalem. Penting ternyata Yerusalem. Ketika Yerusalem sudah ditaklukkan, saudara bisa ke Yudea, saudara bisa ke Samaria, saudara bisa sampai ujung-ujung bumi, sampai ujung-ujung kota Subang. Karena apa? Kita sudah menaklukkan Yerusalem kita sendiri. Peperangan yang paling berdahsyat itu bukan di mana ya? Yang dilihat. Peperangan yang paling dahsyat itu di hati, di sini. Kalau saudara sudah bisa menaklukkan ini, saudara gampang untuk menaklukkan yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Saudara mau terima Roh Kudus secara maksimal? Pastikan Yerusalemmu tidak ada suku Yebus. Pastikan Yerusalemmu tidak ada yang timpang dan yang buta. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi siang hari ini. Biar kami semua ya Tuhan di tempat ini semakin menjadi serupa dengan Engkau menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biar Yerusalem kami menjadi Yerusalem yang bersih, tidak ada suku Yebus, tidak ada ketimpangan, tidak ada kebutaan, sehingga Roh Kudus boleh maksimal tercurah dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami, mengubah gaya hidup kami, bukan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai membentuk kami untuk kami boleh semakin mengenal akan Tuhan. Terima kasih buat setiap kami umat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bisa beri. Terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Martinus. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang shalom Bapak Ibu. Kegiatan kembali normal. Hari Kamis kita ada Cool Anak atau biasa disebut Basic Community. Lalu hari Jumat ada Menara Doa jam 7 malam. Hari Sabtu ada ibadah LG, ada ibadah SGC ya. Buat rekan-rekan muda bisa bergabung di hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Dan kembali hari Minggu ibadah yang luar biasa jam 7, jam 9 dan jam 11 ya. 7, 9 dan jam 11. Sebagai pengumuman lanjutan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini? Yang mudik ke Subang, saudara ya? Oh, sebelah kanan. Selamat datang, 2 orang, Tuhan memberkati. Selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar GBI Subang. Selamat datang juga buat seluruh anggota dari 312 yang baru pulang dari Papua dengan selamat, puji Tuhan. Jadi beberapa ya, selamat datang, selamat kembali bergabung di keluarga GBI Subang. Nah,
Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku. Sungguh terima kasih buat ibadah kami pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan. Kami tahu ya Tuhan, dalam peperangan di dalam diri kami ada satu suku yang perlu kami kalahkan, yaitu Yebus dalam hati kami ya Tuhan. Yebus yang ketimpangan, kebutaan harus kami kalahkan untuk kami masuk ke kota Yerusalem. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Martinus. Tuhan memberkati senantiasa dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati senantiasa pemimpin-pemimpin rohani kami selalu dalam pengawasan kasih cinta daripada Tuhan. Gembala pembina, keempat wakil gembala Rayon, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, seluruh staf penggembalanya di kota Bandung sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke luar pulau, luar negeri. Tuhan Kau memberkati senantiasa. Juga tim penggembalanya di kota Subang ya Tuhan, berkati senantiasa dari gembala, wakil-wakil gembala yang ada, Bapak Christian, Bapak Aji Sutapa ya Tuhan. Kau berkati senantiasa, berkati dengan segala kemurahan yang terbaik daripada Tuhan. Juga seluruh umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Pamanukan, yang ada di Binong, yang ada di Pagaden, yang ada di Subang Raya, yang ada di daerah Bantarwaru. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai siapa mereka semua dalam
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan oleh kedua tangan saya. Kiranya Tuhan memperhatikan saya di segala musim kehidupan. Dan kiranya Tuhan menyertai saya, memberkati saya berlimpah-limpah. Dimanapun saya berada, hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hari ini pun kami mau kembali memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya apa yang kami boleh tabur, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami boleh tabur ya Tuhan, boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Allah dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan sekarang kami siap untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami buka hati kami, angkat kedua tangan kami. Sekarang terimalah segala berkat, rahmat, anugerah kasih yang melimpah daripada Allah Bapa yang tercurah di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang menerima berkat bersama kita. Katakan amin. Kiranya Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Thank you guys. Percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima dengan Tuhan katakan amin. Emang wah.